Halo sobat ya, salam hebat luar biasa. Nah teman-teman yang lagi ngincer properti atau ingin beli rumah, pertanyaannya adalah KPR aja atau sewa aja. Video ini siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk memutuskan pilihan gitu ya. Pak, saya lebih baik KPR aja atau saya sewa aja sampai nanti saya punya uang. Nah itu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan. Oke, kita akan bahas salah satu ini. Guys, hari ini kita akan membahas tentang lebih baik KPR aja atau kita lebih baik sewa dulu sampai nanti bisa dapat uang cash atau kita kumpulkan uang dulu ditabung. Nah ini pertanyaan ini banyak dijawab di video-video yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat gitu ya, pernah nonton banyak influencer keuangan, banyak influencer bisnis, banyak influencer properti mungkin yang berkata, saya lihat beberapa videonya ngomong, wah lebih baik zaman sekarang sewa saja. Karena apa? Karena sekarang harga tanah mahal sekali. Anda nggak bisa mengandalkan nanti harga tanahnya bisa naik dan lain-lain. Sekarang harga tanah mulai menurun, harga properti cukup menurun dan lain-lain. Nah itu banyak sekali yang membahas di sosial media itu banyak seperti itu. Hari ini saya nggak mengarahkan teman-teman lebih ke KPR aja atau mungkin teman-teman ke sewa properti aja, sewa terus sampai kontrak sampai nanti Anda dapat uang. Saya nggak ngarahkan itu. Ya saya akan membuka cara berpikirnya aja. Jadi setiap orang kondisinya beda-beda, setiap orang juga punya background latar belakang berbeda-beda. Jadi tidak berarti KPR lebih baik atau mungkin kontrak lebih baik. No. Ya, tapi Anda bisa kondisikan atau mungkin lihat kondisi masing-masing. Tapi hari ini saya akan coba telaah satu persatu supaya teman-teman ini cukup nangkep gitu ya. Saya akan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, teman-teman jadi bisa lihat, oh dari video ini semoga bisa menjawab kegalauan gitu ya. Oh saya lebih baik KPR, oh saya lebih baik sewa properti aja. Yang pertama kita bahas dulu tentang KPR. Yang namanya aja KPR ini kredit pemilikan rumah gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu KPR itu kalau saya ibaratkan seperti mata pisau gitu ya. Pisau ini bisa gunakan untuk masak, ya bisa gunakan untuk motong-motong makanan, juga bisa digunakan untuk nusuk orang. Tergantung bagaimana Anda manfaatkan atau pergunakan pisau ini. Sama dengan KPR tadi. Ya KPR ini Anda bisa akhirnya bisa punya rumah, atau mungkin yang kedua Anda bisa nambah utang malah tambah sulit hidupnya. Nah itu tergantung daripada kita menyikapinya. Jadi kita sebelum ngomong KPR ini seperti apa, kita harus tahu dulu syaratnya apa. Yang pertama ya harus WNI ya kan, warga negara Indonesia. Lalu pemohon berusia minimal tuh 21 tahun teman-teman. Dan yang ketiga memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan yang tetap. Nanti banyak sekali syaratnya. Tapi itu yang poin-poin utamanya seperti itu. Nah jadi Pak, gimana saat yang tepat saya mau KPR Pak, gitu kan? Pertanyaan kan seperti itu. Jadi gini teman-teman, kalau saya pribadi teman-teman, bagaimana cara yang tepat atau mungkin kapan gitu ya waktu yang tepat untuk saya bisa mengajukan KPR. Yang pertama itu teman-teman harus tahu, ketika kita KPR itu pasti ada DP-nya. Nah DP-nya itu kalau nggak salah sekitar 30%. Nah teman-teman harus cek dulu, apakah Anda punya uang 30% ya kan untuk bisa mendapatkan rumah itu dengan Anda bisa bayar DP-nya terlebih dahulu. Contoh, kalau rumahnya harga 1 M, bermakna Anda punya uang 300 juta yang utuh gitu ya, yang betul-betul ini bisa digunakan untuk down payment. Itu belum lagi plus-plus nanti ada pajaknya teman-teman, ada mungkin nanti ada biaya dan sebagainya ya, ada biaya provisi lah, biaya apa, ada biaya untuk notarisnya dan lain-lain. Tapi kita ngomong aja deh, kita ngomong punya DP-nya dulu. Oke, 30%. Berarti kita harus punya uang dana 300 juta tadi. Dan teman-teman pastikan penghasilan Anda penghasilan tetap. Setiap bulan itu udah pasti nih pemasukannya berapa. Jadi kalau mau hitung-hitungan seperti apa Pak Vino? Jadi contohnya gini, kalau kita lihat cicilannya berapa tahun. Ya, semisal 10 tahun, 12 tahun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Per bulannya berapa? Ya kan? Cicilannya itu. Contoh kita ambil 12 tahun, teman-teman. Ya, satu bulannya kita harus tahu cicilannya berapa. Semisal nih teman-teman, ya kan cicilannya 3 juta rupiah satu bulan. Bermakna teman-teman kita tuh harus punya penghasilan. Ya kalau saya pribadi ya melihat minimal punya penghasilan 4 kali lipatnya. Ya kan 4 kali lipatnya. Jadi kalau kita punya uang cicilan tadi 3 juta rupiah, berarti kita harus punya penghasilan 12 juta. Itu minimal sekali. Sehingga itu aman untuk teman-teman nanti bisa untuk alokasikan yang lain, untuk bisa untuk kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Ya kalau 3 juta, kalau cicilannya 5 juta Pak, berarti dikalikan aja 4, ya berarti 20 juta. Anda minimal punya penghasilan 20 juta. Baru bisa nyicil yang 5 juta tadi.
Nah ini baru idealnya, dan itu harus penghasilan tetap, nggak boleh diotak-atik teman-teman, ya kan? Karena kan cicilan itu bersifatnya setiap bulan harus. Kalau Anda menunggak ya sudah. Itu tadi saya ngomong, bisa jadi pisau dapur, atau bisa untuk pisau dapur untuk masak, atau pisau untuk membunuh orang, ya kan? Malah melukai atau menyakiti keluarga Anda sendiri. Nah itu tergantung kita dari menyikapinya. Jadi tadi yang pertama teman-teman, harus punya DP-nya, minimal harus punya DP-nya dulu 30% dari harga properti. Itu ingat-ingat yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya penghasilan 4 kalinya dari cicilannya. Misalnya udah pengen jangka panjang 12 tahun, cicilan per bulannya berapa? Jadi cicilan berapa panjangnya teman-teman, mau 10 tahun, 12 tahun, itu harus lihat Anda kuatnya di 1 bulan tuh nyicil berapa. Ya, jangan sampai membebani kita atau menyulitkan kita sendiri. Nah itu poinnya. Ya ini kalau kita bahas KPR. Oke. Dan kalau jujur ya, kalau orang bank pasti sukanya semakin panjang semakin baik, ya kan? Semakin panjang mau 20 tahun, 25 tahun nggak apa-apa kan, yang cicilannya kecil kan, tapi cuma panjang semakin. Kalau saya pribadi teman-teman ya, sebagai mungkin kita sama-sama sebagai orang yang mau appraisal ke bank atau kita mau gunakan jasa KPR, harus kalau bisa seminimal mungkin gitu ya. Jadi kalau bisa paling mentok-mentok ya kan 12 sampai 15 tahun itu sudah mentok banget. Nggak boleh lebih dari itu gitu ya. Semakin panjang semakin bunganya semakin gede, kita semakin pusing ya. Jadi mentok dah ya 12 tahun tuh paling udah maksimal. Nah itu kalau bisa teman-teman ya. Kalau semakin pendek mau cuman 7 tahun 8 tahun ya juga semakin baik, ya kan? Oke, jadi itu yang harus diperhatikan dulu teman-teman. Nah sekarang kalau alasannya kenapa saya KPR Pak Vino, udah susah nyicil tiap bulan ya kan, pusing-pusing kepala, apa untungnya saya ini KPR? Nah ini kita akan bahas. Yang pertama itu investasi jangka panjang, ya kan? Harga tanah pasti naik, itu sudah pasti teman-teman. Kita lihat mungkin 10 tahun yang lalu inflasi, ya betul sih pasti inflasi, tapi harga tanah itu mengikuti, bahkan lebih dari itu, bisa menyelamatkan inflasinya kita gitu, menyelamatkan uangnya kita. Apalagi ini teman-teman harus perhatikan juga, harga tanah selalu naik kalau ini ya, harus ada syaratnya, harus memenuhi 3L. 3L itu apa Pak Vino? Lokasi, lokasi, dan lokasi. Ya, lokasinya yang paling utama. Ya mau bangunannya bobrok lah, mau bangunannya kurang bagus lah, kan bisa dibangun. Tapi kalau lokasi nggak bisa dipindah, lokasi nggak bisa diubah, nggak bisa. Nah lokasi itulah 3L tadi, lokasi, lokasi, lokasi. Itu yang paling utama. Kalau lokasinya bagus, pasti teman-teman harga pasti naik. Ya kan, lingkungannya oke, lokasinya oke, harga pasti naik. Nah itu investasi jangka panjang. Nah ini juga yang nomor 3. Ya, ini yang mungkin secara psikologis saya ngomong ya, bukan secara bukan secara teknikal, tapi secara psikologis teman-teman aman gitu ya. Satu, punya rumah, yang kedua itu apa? Nggak jadi masalah keluarga. Karena apa? Mungkin sebagai cowok hari ini, kok belum punya rumah gitu kan? Ada yang ngomong seperti itu dan lain-lain. Ya kan, mungkin ada yang pasangannya malah mungkin kurang mensupport dan lain-lain, itu jadi masalah, problematik. Jadi kalau kita mau menghindari masalah ini ya cobalah teman-teman pikirkan, siapa tahu KPR jadi solusi. Oke? Dan kalau kita beli properti ini karena kita cuma ikut-ikutan FOMO, saya harus punya rumah sebelum usia 30 tahun gitu kan, saya harus punya properti di usia kurang dari 30 tahun. Nah itu nggak boleh punya prinsip seperti itu, ya kan? Usia itu nggak jadi hambatan atau mungkin nggak jadi perlombaan cepet-cepetan siapa. No, jangan sampai kita punya pola pikir cepet-cepetan lomba-lombaan dengan teman-teman sekitar kita. Ya apalagi lombanya sama orang yang sudah beda mulainya, beda-beda startnya. Mungkin dia dibeliin sama orang tuanya, sedangkan Anda harus mencicil sendiri atau mungkin harus beli sendiri. Itu sangat berbeda sekali. Jadi jangan pernah berlomba atau mungkin bersaing dengan yang lain, cepet-cepetan pingin semakin usia muda semakin sukses, punya rumah, terus akhirnya KPR. Jangan punya alasan itu. Ya itu bahaya sekali. Berarti Anda memaksakan, penghasilannya belum tetap, uangnya belum ada buat DP, ya kan? Lalu banyak hal yang belum Anda siapkan, tapi Anda udah spekulasi, nah itu bahaya. Ini saya peringatkan dulu teman-teman. Oke? Nah ini yang kalau kita ngomong KPR, Pak kalau saya mau sewa tuh kenapa sih Pak? Ada orang yang milih sewa. Nah ini teman-teman harus perhatikan dulu. Ya kalau sewa properti, kenapa ada orang-orang yang memikir nggak usah beli properti, nggak usah KPR aja lah, susah nanti dan lain-lain. Yang pertama, kalau Anda mau sewa properti, kalau rencana hidup Anda masih berubah-ubah, ya kan, belum fix misalnya tinggal di mana karena mungkin pekerjaan belum pasti pekerjaannya itu ditempatkan di mana, it's okay, ya kan, mau kontrak silahkan. Terus lalu yang kedua itu fleksibilitas, ya fleksibel, mungkin mau tinggal
nanti mungkin kerjaannya tanda kutip ditindahkan di kota Semarang, awalnya di kota Surabaya, di Jakarta, harus pindah lagi ke Kalimantan gitu. Ya sudah, sementara mau sewa atau kontrak dulu, it's okay. Ya itu pilihan yang sangat bijaksana, teman-teman. Oke, jadi ini perbedaannya ketika kita memilih KPR kenapa dan kita milih kenapa kok harus sewa. Ya kan, karena tadi yang saya ngomong, kalau sewa ini otomatis fleksibilitasnya tinggi, rencana hidupnya bisa berubah-ubah, itu masih oke banget, ya kan. Dan mungkin secara keuangan kita mau uangnya diputarkan dulu untuk bisnis, ya kan, itu juga pilihan kita masing-masing, ya kan. Saya pinginnya kontrak dulu Pak, uangnya yang besar itu saya mau kontrakan, ya kan. Ada orang juga yang punya pola pikir gini, teman-teman, sudah punya uangnya buat beli rumah tapi rumahnya di KPR, ya kan, rumahnya di KPR akhirnya bisa nyicil sambil berjalan, tapi uang yang besar tadi digunakan untuk berputar bisnis, itu juga sangat oke sekali juga, nggak masalah. Jadi tergantung kondisi kita masing-masing. Harus kondisi kita betul-betul tulis dulu di kertas, kita ini gimana, keuangan kita gimana, ya kan. Literasi keuangannya harus bagus. Jadi ketika kita lihat, oh ini saya penghasilan per bulannya sudah dapat sekian, saya dapat sekian, ya kan, terus saya pengeluarannya sekian, kita harus tahu penghasilan tetap tiap bulannya kita tahu. Maka ketika penghasilan tetap tiap bulannya kita tahu, maka kita bisa maju. Oh, kira-kira saya lebih cocok ambil KPR atau saya lebih cocok sewa aja. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, KPR seperti mata pisau, bisa Anda gunakan untuk masak atau bisa gunakan untuk membunuh orang. Tergantung daripada Anda sendiri. Juga seperti sewa juga, sewa is oke. Kalau memang kita pingin fleksibilitas tinggi, kita pingin yang lebih, orang yang mungkin tanda kutip mungkin bosen nih tinggal di rumah ini, harus pinginnya mungkin cara pikirnya, wah saya setiap 2 tahun 3 tahun sekali harus pindah rumah. Karena apa? Karena saya pengen rumah yang lebih besar gitu kan, saya punya impian lebih besar. Ya itu pilihan kita masing-masing. Tapi dari kedua ini nggak ada yang salah, teman-teman, dan juga nggak ada yang paling benar yang mana, tapi intinya yang paling cocok dengan Anda itu seperti apa. Sama seperti kita mencari jodoh gitu ya, mencari pasangan, nggak ada yang paling apa ya, paling sempurna, paling bener, nggak ada. Yang ada yang paling cocok dengan kita, yang paling bisa mengerti kita. Sama dengan ini, yang paling ngertiin kita yang mana nih, ya kan, mau KPR atau sewa. Kalau mungkin kalau KPR lebih ngertiin kita dari segi kita mungkin lebih nyaman, lebih nggak was-was nanti nggak punya rumah dan lain-lain, itu oke ambil KPR. Kalau Anda sudah melihat tadi yang saya paparkan tadi, teman-teman. Tapi kalau juga Anda merasa, oh saya pengen fleksibel kok, saya nggak pengen terikat nih punya rumah di sini, saya nggak pengen terikat tiap bulan harus bayarin pusing-pusing, itu oke juga. Dan itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini menjawab mungkin keraguan teman-teman, kegelisahan teman-teman. Dan thank you kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan selalu salam hebat luar biasa.